anhu maqala radhiyallahu an. Fayan bagi dan seharusnya ayyastahdhiru kamu hadir inda kulli nau'in setiap macam-macam minat tafakuri dari tafakur yunasibuhu apa-apa yang sesuai min ayati dari kebesaran wahbari dari ayat wahbari dan habar wasari dan riwayat wakat asyarna dan kami syaratkan dan sungguh kami syaratkan ila zalika ke itu ayat inna kulli nau'in setiap macam-macam bidzikri dengan menyebut sayin sesuatu minal ayati dari ayat munasibati yang dinisbatkan yang sesuai lahu kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif Sayyidul Habib Abdullah bin Ali Muhammad Haddad rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin amin. Masih membahas tentang akhlaknya orang-orang yang beruntung, akhlaknya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya al-mu'minun orang-orang yang beriman, yakni al-kamiluna al-iman, orang yang sempurna imannya. Nah, ini kita bisa koreksi diri sendiri. Kalau iman kita sempurna, maka bagaimana? Alladzina idza dzukirallah, ketika disebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maksudnya di sini wa'iduhu, ya, ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, atau kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, atau sering diartikan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kebesaran, ya. Maka hatinya apa? Wajilat qulubuhum. Hatinya akan apa? Gemetar, ya. Hatinya apa? Gemetar. Wajilat. Khafat, takut. Paham, ya? Takut. Masya Allah. Kemudian apa? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan ketika dibacakan. Nah, ini kalau ini baru arti ayat. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imana, dia akan tambah apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, zadathum imanan, dia akan tambah apa? Iman, tambah yakin, tambah percaya, dan atas Tuhan mereka yatawakkalun. Mereka apa? Tawakal, bertawakal, pasrah, ya. Percaya. Paham tuh? Inilah orang mukmin yang sempurna. Paham, ya? Kita ini kalau disebutkan nama Allah kok ternyata kok masih biasa-biasa, berarti hati kita ini patut dipertanyakan. Paham, ya? Ya, seperti apa kita ini, ya. Dibacakan, diingatkan ancaman Allah, diingatkan neraka, gak ngefek belas. Paham? Apa kan gak poso, gak wedi neraka, gak wedi disiksa. Gak, ya Allah, naudzubillah min. Paham itu, ya Allah. Hati-hati, ya. Jadi orang mukmin itu harus benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Kemudian ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, tambah yakin, tambah iman, ya. Paham tuh? Alladzina yuqimunas shalah. Nah, di antaranya orang yang benar-benar beriman adalah apa?
yang menunaikan sholat. Paham ya? Menunaikan sholat dengan arkan wasyurut, ya kan? Dengan arkan rukun-rukunnya dan syaratnya. Paham ya? Setelah menunaikan sholat apa? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah ini sifatnya orang-orang yang apa? Al-kamilun fil iman, orang-orang yang sempurna di dalam keimanan. Dia kalau punya hartanya disedekahkan. Wa mimma razaqnahum, ya, sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka apa? Sedekahkan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini tidak disebutkan Allah tidak menyebutkan daripada rezeki yang lebih, tapi hanya menyebutkan mimma razaqnahum. Pokoknya yang Allah berikan kepada mereka sedekahkan. Artinya apa? Sedekah itu enggak harus nunggu apa? Enggak harus nunggu ada apa? Kita ngerasa rezeki lebih. Nah, kadang orang kan seperti itu. Al-mu'minun al-kamilun, orang yang beriman yang sempurna itu ya pokoknya yang ada yang Allah berikan. Paham? Kalian kan semuanya dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, diberi sama Allah Subhanahu wa taala, ada. Punya. Nah, itu yang ada pada diri kita itu yang disedekah. Bukan nunggu oh ini lebih baru enggak. Paham ya? Ngerti? Nah, itulah orang iman yang sempurna. Kalau nunggu lebih itu sangat mudah. Ya kan? Sangat gampang. Artinya apa? Kebutuhan kita sudah apa? Terpenuhi semuanya. Ya kan? Kemudian baru apa? Itu sangat mudah. Karena apa? Kita nggak butuh dengan duit itu. Ya kan? Tapi kalau sudah kita butuh dengan uang itu, tapi kita apa? Kita bagi sebagian untuk diri kita, sebagian untuk orang lain. Wah, ya, itu luar biasa. Paham tuh? Jelas. Ingat hadis Nabi Muhammad SAW, ittaqun nara walau bisyikki tamrah, kan begitu. Kalian takutlah kepada api neraka walau bisyikki tamrah. Seandainya kita ini ya kebutuhannya untuk apa? Satu kurma misalkan, satu biji kurma. Kita dapat satu biji kurma, padahal satu biji kurma itu ya kalau untuk kita itu mungkin bisa dikatakan apa? Kurang. Tapi kita enggak. Separuh untuk diri kita, separuh untuk apa? Itu yang luar biasa. Tapi kalau misalkan dikasih 5 biji kurma, 5 biji kurma itu cukup untuk dirinya, kemudian ada lagi lebih, dan dia sudah apa? Nggak butuh dengan itu, kemudian dia kasih orang lain, itu ya sangat mudah, sangat gampang, kan begitu. Paham ya? Pokoknya yang kita punya kita berikan. Paham ya? Bahkan yang kita butuh kok kita kasih orang lain, nah itu luar biasa. Itulah orang-orang yang mukmin yang sempurna, dan itu nggak gampang ya. Kebanyakan orang-orang itu ini ada rezeki lebih, saya sedekah. Ini ada rezeki apa? Lebih, saya apa? Tapi bagus. Paham? Bukan berarti nggak bagus, itu sudah bagus. Lebih bagus lagi kalau apa? Nggak punya apa? Harta lebih, tapi dia apa? Sedekah. Oh, hebat. Ya kan? Hebat. Luar biasa. Paham tuh? Nah, ulaika, mereka lah yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang pertama, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kemudian wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun. Kemudian apa? Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Paham? 5 ini sifatnya di antaranya. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Paham? Ulaika humul mu'minuna, itulah sebenar-benarnya orang yang beriman. Tanpa diragukan lagi sudah. Tanpa diragukan. Seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar berapa hartanya yang dikasih sama Rasulullah?
Berapa? 100% kasih ke Nabi. Masya Allah. Sayyidina Umar separuhnya. Paham ya? Luar biasa. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Itu makomnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sudah. Paham? Hartanya dikasih semuanya sampai nggak punya apa-apa. Itu wa ala rabbihim yatawakkalun. Terus untuk keluargamu mau gimana? Ya Abu Bakar, saya pasrahkan kepada Allah. Wah, kita sudah punya dengan segala-galanya, di sedekangan semuanya habis. Iso enggak? Sampai gak punya apa-apa, kemudian kita usaha lagi, merintis lagi dari nol. Wah, luar biasa. Iya kan? Masya Allah. Nah, makanya kalau kita merasa sudah banyak dikasih sama Allah, ya jangan sampai nggak sedekah. Paham tuh? Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratum wa rizqun karim. Ya. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratum wa rizqun karim. Mereka mendapatkan derajat yang tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah jelas wa inda rabbihim. Wa maghfiratun dan apa? Maghfirah ampunan wa rizqun karim, dan rezeki yang sangat istimewa yaitu apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Masya Allah. Wa'adallahu alladhina amanu minkum. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada siapa? Alladzina amanu minkum, pada kalian orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan amal soleh. Ini loh, kita ini nggak cuma hanya percaya kepada Allah, nggak cuma iman, tapi juga apa? Buktikan keimanan dengan apa? Amal soleh. Paham ya? La yastakhlifannahum fil ard, ya kan? Bahwa Allah Subhanahu wa taala sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Ya. Orang-orang yang amal soleh ini akan diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala kama stakhlafal ladzina min qablihim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan orang-orang sebelumnya ya, berkuasa ada di bumi. Wa qala ta'ala, dan di dalam ayat yang lain, fa kullan akhadna bi dzambih. Ini balasan apa bagi orang-orang yang berbuat dosa. Fa kullan, maka masing-masing mereka akhadna, ya, kami balas, kami siksa bidzambih, sebab apa? Dosa yang telah mereka lakukan. Faminhum, maka di antara mereka man arsalna, ya kan? Ada orang-orang yang kami kirimkan alih kepada itu man hasiban. Apa hasiban? Hujan apa? Hujan batu dan kerikil ya. Wa minhum man akhadathu sayhah. Ada lagi yang dikirimkan apa? Angin yang apa? Yang bercampur dengan apa? Suara yang keras. Ya. Angin yang sangat bergemuruh. Teman, kalau krungu dengar angin yang kewoncong ya apa suaranya? Ya kan? Lebih kencang lagi kayak gimana tambah? Waduh. Wah, itu siksaan Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat terdahulu. Paham ya? Kemudian ada lagi apa? Wa minhum man khasafna bihil ard. Ada lagi yang dia ditenggelamkan ada di bumi. Ini kan azabnya Allah untuk umat-umat terdahulu, ya kan? Ya, dihujani batu, dikasih angin, kemudian ditenggelamkan ada di bumi. Kemudian wa minhum man aghraqna, ada yang ditenggelamkan di laut. Ini semuanya sebab apa? Bidzambih, sebab dosa. Wa ma kana Allah liyadhlimahum, sama sekali Allah tidak berbuat zalim kepada mereka, walakin kanu anfusahum yadhlimun, tetapi mereka lah yang mendolimi dirinya sendiri. Paham tuh? Allah itu enggak berbuat zalim kepada Firaun, kepada Qarun,
kaumnya Nabi Lut, kaum Ad dan lain sebagainya. Enggak. Mereka lah yang mendolimi dirinya sendiri. Mereka lah yang melampaui dari apa? Melampaui batas. Ya, melampaui batas. Gak mau nurut dengan aturan-aturan para nabinya. Nah, kita naudzubillah jangan sampai. Kalau sudah apa? Melampaui batas, hati-hati. Sangat mudah Allah untuk mengirimkan apa? Peringatan-peringatan berupa bencana, berupa musibah. Paham tuh ya? Naudzubillah min. Diri kita sendiri, ya jangan bicara orang lain. Diri kita sendiri, mungkin kalau berbuat dosa, sama Allah dikirimkan apa? Sumpek, ruwet, mumet, ya, gelisah dan lain sebagainya. Jangan kamu salahkan orang lain, jangan salahkan siapa-siapa. Mungkin gara-gara apa? Ada dosa yang pernah diperbuat. Paham tuh? Misal mungkin gak kiriman-kiriman, ya Allah aku gak kiriman-kiriman ya. Istighfar ente sing akeh. Jangan-jangan apa? Gara-gara dosa. Paham tuh ya? Sing kirimane lancar ya bersyukur alhamdulillah. Paham, ojo aneh-aneh. Allah itu sangat mudah untuk apa? Nah, untuk menguji hambanya, untuk memberikan peringatan kepada hambanya. Dalam ayat yang lain, al-munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil mun wal al-munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil. Ini sifatnya mereka kan ya? Sifatnya mereka al-munafiq. Orang munafik ya, atau munafiqat. Ini sifatnya ya'muruna bil munkar. Mereka mengajak dalam membahas kemungkaran. Ya ini hati-hati. Wa yanhauna 'anil ma'ruf. Paham? Apalagi ini zaman media, hati-hati. Kon posting dangdutan. Wah, kon podo ngajak apa? Hati-hati. Munafik iki. Hati-hati. Lah terus apa gunane? Posting son horeg apa maneh? Joget dan es. Gak usah diposting. Paham ya? Hati-hati. Lek ndek kanca koyo ngono, hati-hati kon. Iki kok ngajak apa? Ngajak elek. Paham? Jangan posting yang jelek-jelek, jangan posting yang buruk-buruk. Hati-hati. Paham? Bisa jadi nanti itu apa? Gara-gara mbok posting akhirnya ana wong sing apa? Teko lho. Berarti kon padha mbek ngajak wong untuk berbuat apa? Mungkar. Nah, hati-hati ya. Hati-hati, itu zaman sekarang seperti itu. Media ini harus benar-benar apa? Dimanfaatkan untuk ngajak orang berbuat baik. Jangan sampai ngajak orang berbuat apa? Akhirnya masuk dalam kategori ini. Ya'muru bil munkar. Paham tuh? Kualik kabeh. Jamaah gak diajak. Mesti ini kudu gawe pamflet jamaah ya. Jamaah Masjid Siman gratis nasi bungkus. Ngono ajane ya. Iya kan? Kudu digaweino ajane. Perlune media itu kayak gitu nanti. Paham? Supaya apa? Yang muncul itu banyak kebaikan. Ente lihat di berbagai medsos, mulai dari YouTube. Sing delok arek-arek iki lho, sing di-subscribe mbek arek-arek iki opo gak jelas. Paham? Ngerti? Lah kalau nggak diimbangi, ente bikin konten-konten positif, ya ini yang muncul kayak gitu. Yang dilihat sama mereka, generasi-generasi setelahnya ya seperti itu. Akhirnya dia ngelihat kok apik ya. Karena juga menarik. Disetting, diedit dengan supaya bahasa yang delok itu tertarik. Akhirnya senang. Oh iya apik ya. Loh. Akhirnya melok. Ya kan? Nah, kita harus apa? Bisa mengimbangi untuk orang ngajak berbuat baik. Biar supaya yang tampil di media-media, di sosmed itu yang baik. Sing delok banyak kebaikan. Paham? Bukan untuk apa ndak. Ya, kepingin ngajak orang itu berbuat baik dan ngimbangi penampilan-penampilan yang di sosmed. Ente kalau lihat di shot dimanapun itu, banyak mana positif dan negatifnya. Dan itu tergantung kita nanti, ya kan? Kalau kita orang senengane delokane apik, insyaallah nanti tampilnya juga bagus semua. Tapi kalau sudah ada
ente ngikuti atau ngelihat yang negatif, nanti yang negatif yang lain juga akan muncul. Paham tuh? Makanya harus benar-benar kalian manfaatkan media kalian, sosmed kalian untuk ngajak orang berbuat baik. Paham? Jangan diam ente. Ini sudah waktunya zaman untuk apa? Ente berbicara benar-benar terang-terangan ngajak orang untuk berbuat baik. Kalau enggak, mereka bakal menguasai kemungkarannya. Paham? Jangan sampai masuk tergolong apa? Al-munafiquna wal munafiqat. Nauzubillah min dzalik. Paham? Wa yakbiduna aydiyahum. Nah, kebalikannya sudah. Wa yakbiduna aydiyahum. Artinya apa? Enggak mau apa? Infak. Menggenggam apa? Tangannya. Ya kan? Enggak mau sedekah di dalam ketaatan. Ya, giliran kon bangun masjid aras-arasan. Kok giliran acara-acara sing enggak kena semangat deh atau ono duit. Paham tuh? Ya, nasullah, ya, lupa sudah kepada Allah Subhanahu wa taala, taraku ta'atahu, meninggalkan ketaatan, fanasiyahum, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan melupakan mereka. Innal munafiqina humul fasikun. Ya, sesungguhnya orang munafik adalah orang-orang yang berbuat fasik, berbuat kejelekan. Paham tuh? Allah. Wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqat. Allah mengancam, ya, kepada al-munafiqin wal munafiqat wal kufar, dan juga orang kafir, nar jahannam khalidina fiha, ya, hiya hasbuhum. Allah ancam mereka di neraka jahanam selama-lama. Ini balasan mereka sudah. Hiya hasbuhum. Ini jazaa'uhum sudah. Jazaan wa iqaban. Wa la'anahumullah, dan Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka, walahum adzabun muqim, ya kan? Walahum adzabun muqim. Ya Allah. Untuk itu penting bagi kita, ya kan, mempelajari Al-Qur'an, mensifati daripada sifat-sifat kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'minu wal mu'minat. Nah, ini sedangkan orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, ba'dhum awliya'u ba'd. Paham? Menjadi apa? Mereka ini saling menjadi apa? Penolong dari satu sama lain. Paham? Saling tolong menolong. Itu namanya orang apa? Beriman. Paham? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang kok koyo walik mau, sifatnya orang apa? Munafik. Nauzubillah min dzalik. Ya jelas, ya kan? Wa yanhauna 'anil munkar, kemudian apa? Wa yuqimu nas-salata wa yu'tunaz zakata wa yut'imuna wa yuti'una Allah wa rasulah, taat kepada Allah dan ulaika sayarhamuhumullah, mereka akan dirahmati oleh Allah Subhanahu. Innallaha azizun hakim. Paham tuh? Ada lanjutannya? Oh, panjang ya. Wa'adallahul mu'minina wal mu'minat. Nah, ini sekarang ganti. Ya, Allah janjikan kepada orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, apa? Jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Ya, ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang bagus di surga Aden. Ridwanum minallahi akbar, dan mendapatkan ridha dari Allah, ridha yang sangat besar. Dzalika huwal fawzul adzim. Itulah apa? Keberuntungan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita semuanya benar-benar dijadikan orang-orang yang beriman, mukmin haqqo. Paham ya? Ulaika humul mu'minuna haqqo. Paham? Masya Allah. Innal ladzina, dalam ayat yang lain, innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya watma'annu biha. Ini sifatnya orang-orang yang beriman, sifatnya kekasih Allah Subhanahu wa taala. Allah.
Kemudian dilanjutkan dengan ayat ini menjelaskan tentang sifatnya orang-orang yang dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innal ladzina la yarju liqa'ana. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan atau tidak percaya akan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa radu bil hayatid dunya, dan mereka merasa puas, senang dengan kehidupan dunia. Serta watma'annu biha, dan mereka merasa tentram dengan kehidupan dunia. Ya kan? Walladzina hum an ayatina, dan mereka orang-orang yang daripada ayat-ayat kami ghafilun, lalai. Ya, lupa dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, daripada kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ulaika ma'wahumun nar. Ya kan? Ulaika ma'wahumun nar. Mereka itu tempatnya di mana? Di neraka ma'wa. Ya kan? Bima kanu yaksibun, dengan dengan sebab apa-apa yang telah mereka perbuat. Syirik, maksiat, dan lain sebagainya. Paham tuh? Ya, kemudian sebaliknya, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Mereka orang-orang yang beriman, amal soleh, yahdihim rabbuhum. Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk bi imanihim, dengan sebab keimanan mereka. Ya. Paham tuh? Kemudian tajri min tahtihimul anhar, ngalir di bawah-bawah mereka sungai-sungai, fi jannatin naim, di surga naim. Ya. Surga yang penuh dengan kenikmatan. Paham? Ya. Da'wahum fiha. Ya. Doa mereka di dalamnya, di dalam surga, ya. Masya Allah. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ini doanya mereka ketika di dalam surga. Masya Allah. Subhanakallahumma, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Karena Karena ketika mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di surga, fa idza ma talabuhu wajaduhu. Ya, kan di surga kan seperti itu. Jangan pun minta, kerentek aja, itu sudah dikasih sama Allah Subhanahu. Makanya mereka memohonnya seperti itu. Ya, dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum. Ya, penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala, fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Dan doanya mereka ya alhamdulillahi rabbil alamin. Paham tuh? Alhamdulillah tok wis. Iya kan? Disebutkan sama Nabi khair doa alhamdulillah, ya, afdhalu dzikri la ilaha illallah wa afdhalu dzikri la ilaha illallah wa afdhalu doa alhamdulillah. Kan begitu ya. Itu karena doanya orang-orang penghuni surga. Paham ya? Masya Allah. Kalau kita sudah mempelajari ayat-ayat ini, wasamratu hadi tafakkur mahabbatus su'ada. Kita cinta dengan orang-orang yang as-su'ada, yang beruntung. Wa hamlun wasi ala tibaihim. Akhirnya mendorong, memotivasi kita untuk mengikuti mereka, wal amal bi amalihim, dan berbuat dengan perbuatan mereka. Wa takhalluq bi akhlaqihim, berakhlak dengan akhlak mereka. Akhlaknya seperti apa? Wa budul ashqiya, dan benci kepada orang-orang yang yang salah. Wa hamlun wasi ala bi amalihim wa akhlaq, dan memotivasi diri kita untuk menjauhi daripada amal dan akhlak mereka. Paham tuh? Allah. Wa in dhahabna natatabba'u majari al-fikri kharajna an maksudina anil ijaz wa fi ma asyarna ilaihi kifayatan lil aql. Dhahabna artinya kita terus menerus ya mengikuti daripada pemikiran, ya, pemikiran atau alur pikiran ini
kharajna an maksudina, maka kita keluar dari tujuan kita minal ijaz, daripada meringkas atau mempersingkat pembahasan. Fi ma asyarna, dan daripada apa-apa yang telah kami isyaratkan, kami terangkan, ya kan? Kifayatan lil akil, ini sudah cukup untuk bagi orang yang berakal. Tinggal kita apa? Mempelajari lagi daripada apa? Ayat-ayat Allah yang apa? Yang di situ terdapat sifatnya orang mukmin, sifatnya kekasih-kasih Allah itu seperti apa? Sifat-sifat orang yang nanti bakal celaka itu seperti apa? Kita tiru ya akhlaknya, perbuatannya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita jauhi daripada sifatnya orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham tuh? Ya wallahu a'lam. Al-Fatihah.